Assalamualaikum, halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, aku Haurazia dari jurusan Hubungan Internasional. Kali ini aku akan membahas esensi yang telah aku buat tentang IR Theory. Buru-buru ikan lele, simak penjelasan dari aku, Le. Pertama, kita akan bahas sebenarnya teori HI itu apa sih? Jadi, teori hubungan internasional atau International Relation Theory itu kayak kacamata buat ngeliat dunia. Kenapa negara-negara bisa perang, kenapa ada negara yang kaya banget dan ada yang miskin, kenapa ada organisasi kayak PBB yang ngatur dunia, dan lain sebagainya. Nah, teori ini bantu kita buat ngerti semua itu. Teori juga biasanya ditulis dalam bentuk hipotesis, yaitu proposisi yang menentukan apakah ada hubungan signifikan antara dua atau lebih variabel yang diuji dengan data empiris. Contohnya kayak, jika negara terlibat dalam perlombaan senjata, kemungkinan perang akan meningkat. Selanjutnya, kita akan bahas pendekatan dalam teori HI. Ada beberapa pendekatan dalam teori HI. Yang pertama ada pendekatan positivisme. Pendekatan ini menggunakan data empiris dan metode kuantitatif untuk menguji hipotesisnya. Dunia ini bisa dipelajari pakai data, angka, dan fakta. Kayak ilmuwan yang pakai eksperimen gitu. Contohnya, studi tentang jumlah perang dalam 100 tahun terakhir. Yang kedua ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap makna di balik fenomena hubungan internasional. Dunia ini lebih kompleks, nggak bisa cuma dilihat dari angka doang. Jadi kita harus mengerti makna di balik peristiwa. Contohnya, kenapa beberapa negara lebih suka damai dibandingkan perang. Kemudian ada pendekatan covering law. Pendekatan ini adalah strategi penelitian yang menggunakan hukum-hukum umum untuk menjelaskan fenomena seperti perang, deterensi, dan integrasi ekonomi. Contohnya adalah Zack Snyder yang menjelaskan runtuhnya Uni Soviet secara damai dengan mengidentifikasi faktor-faktor awal yang memprediksi hasil tersebut. Selanjutnya ada pendekatan rekonstruktif. Pendekatan ini menjelaskan peristiwa sebagai hasil dari urutan historis konkret, bukan hukum umum. Contohnya, ada tokoh yang bernama William Wolford yang menjelaskan runtuhnya Uni Soviet dengan menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi jalannya peristiwa tersebut tanpa mencoba menerapkan hukum umum. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, muncullah teori-teori besar dalam hubungan internasional. Dalam buku ini, penulis membahas 5 teori utama dalam hubungan internasional. Yang pertama ada teori realisme. Inti dari teori ini adalah negara hanya memikirkan kekuatan sendiri. Dunia itu keras dan penuh persaingan. Contoh di dunia nyatanya, ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya memperebutkan kekuasaan. Kedua, ada teori liberalisme. Inti dari teori ini adalah negara bisa bekerja sama untuk mencapai perdamaian. Contoh di dunia nyatanya, ada Uni Eropa yang dibentuk agar negara-negara Eropa tidak perang lagi. Kemudian PBB juga dibentuk agar negara bisa berkomunikasi atau berdialog terlebih dahulu sebelum perang. Ketiga, ada teori Marxisme. Inti dari teori ini adalah dunia dikendalikan oleh orang kaya dan perusahaan besar. Contoh di dunia nyatanya, perusahaan besar dari negara maju sering eksploitasi tenaga kerja murah di negara berkembang. Yang keempat ada teori The English School. Inti dari teori ini adalah meskipun tidak ada polisi dunia, negara tetap mengikuti aturan dan norma tertentu. Contoh di dunia nyatanya, aturan perang di PBB. Walaupun perang tetap ada, tetapi ada batasannya. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Inti dari teori ini adalah hubungan antar negara itu dibentuk oleh ide, budaya, dan identitas. Contoh di dunia nyatanya, dulu Amerika dan Uni Soviet itu bermusuhan karena perang dingin kan. Tetapi sekarang hubungan mereka lebih baik. Terus juga ada dulu perbudakan itu adalah hal yang biasa. Namun sekarang perbudakan itu termasuk kejahatan. Selanjutnya kita akan bahas epistemologi, metodologi, dan ontologi. Pertama, epistemologi. Bagaimana ya kita tahu sesuatu itu benar? Epistemologi itu tentang cara kita untuk mengetahui sesuatu itu benar atau enggak. Nah, di teori hubungan internasional, epistemologi itu penting buat menentukan bagaimana cara kita mengerti hubungan antar negara. Ada yang percaya kita harus lihat fakta dan data atau positivis, dan ada juga yang percaya kita harus analisis makna dan ide atau post-positivis. Yang kedua, ada metodologi. Cara mempelajari dunia itu gimana sih? Nah, metodologi itu tentang cara kita belajar atau meneliti sesuatu. Jadi, metodologi itu seperti alat atau metode untuk memahami dunia, apakah pakai angka dan data atau pakai cerita dan analisis. Yang ketiga ada ontologi. Dunia ini sebenarnya kayak apa ya? Nah, ontologi itu tentang realitas dunia itu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Contohnya, dalam hubungan internasional, ontologi bakal mikir, apakah negara itu seperti manusia yang punya kepribadian sendiri? Apakah dunia ini diatur sama kekuatan fisik, seperti senjata atau ekonomi, atau aturan dan norma juga penting. Intinya,
Ontologi itu tentang bagaimana kita melihat dunia dan aktor-aktor di dalamnya. Selanjutnya, kita akan bahas sejarah perkembangan teori hubungan internasional. Pertama, adanya perdebatan antara realisme versus idealisme. Ini terjadi pada periode antar perang dunia. Dunia saat itu pengen banget perdamaian, karena perang sebelumnya itu sangatlah mengerikan. Nah, pertama kita akan bahas idealisme. Inti pemikirannya ini percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan rasional. Jadi, perang bisa dihindari dengan kerjasama internasional, hukum internasional, dan organisasi internasional. Namun, realisme berpikir bahwa dunia itu anarkis, nggak ada pemerintahan dunia yang kuat. Negara itu egois dan selalu mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Menurut realisme, kekuatan militer itu penting buat keamanan negara. Jadi, antara idealisme dan realisme itu sangatlah bertolak belakang. Kedua, adanya perdebatan antara tradisionalis versus behavioris atau perilaku. Ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1960. Perang Dunia II waktu itu udah selesai. Perang dingin mulai memanas. Ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Pertama kita akan bahas tradisionalis. Inti pemikirannya, HI itu sebaiknya dipelajari dengan metode sejarah, filsafat, dan hukum. Fokusnya adalah memahami peristiwa-peristiwa masa lalu dan menganalisisnya secara mendalam. Namun, inti pemikiran behavioris, HI itu harus dipelajari dengan metode ilmiah, kayak ilmu alam. Mereka percaya bahwa perilaku negara bisa diprediksi dengan menggunakan data dan statistik. Kenapa ini jadi perdebatan yang penting? Karena ini tentang cara untuk mempelajari HI yang benar. Apakah kita lebih baik fokus pada sejarah dan pemahaman mendalam, atau pada data dan analisis kuantitatif? Yang ketiga, adanya dominasi positivisme dan tantangan dari teori kritis. Hal ini terjadi pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Saat itu perang dingin masih berlangsung, tapi muncul masalah-masalah baru kayak kemiskinan global, isu lingkungan, dan pelanggaran HAM. Pertama, kita akan bahas positivisme. Inti pemikiran ini hampir mirip sama behavioris. Positivisme percaya bahwa HI itu bisa dipelajari dengan metode ilmiah. Mereka berusaha mencari hukum-hukum universal yang mengatur perilaku negara. Inti pemikiran dari teori kritis ini menantang positivisme. Teori kritis percaya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak netral. Selalu ada kepentingan politik di baliknya. Mereka fokus pada isu-isu ketidakadilan, penindasan, dan emansipasi atau pembebasan. Kenapa perdebatan ini penting? Karena ini tentang apakah kita bisa mempelajari HI secara objektif atau apakah kita harus selalu mempertimbangkan aspek politik dan moralnya. Terakhir, ada teori-teori kontemporer pada tahun 2000-an sampai sekarang. Perang dingin sudah selesai, tapi dunia jadi lebih kompleks. Muncul terorisme internasional, perubahan iklim, pandemi, dan masalah-masalah global lainnya. Contoh teori kontemporer itu ada konstruktivisme, liberalisme institusional, teori hijau, dan teori poststrukturalis. Next, peran teori dalam hubungan internasional. Di sini ada 3 peran teori dalam hubungan internasional. Yang pertama memahami realitas, yang kedua prediksi dan penjelasan, yang terakhir relevansi di era globalisasi. Wow, ternyata teori HI dibagi menjadi 4 level analisis. Pertama, tingkat individu, kedua tingkat kelompok, ketiga tingkat negara, dan terakhir tingkat internasional. Aplikasi teori dalam HI. Pertama, untuk menjelaskan perang dan konflik. Kedua, menganalisis kerjasama internasional. Ketiga, memahami ekonomi global. Dan terakhir, untuk menjelaskan perubahan sosial dan politik global. Dan yap, selesai. See you on the next video.